Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa dipertemukan melalui via main atau perkuliahan kelas via maya. Nah, pada hari ini Ibu akan menyajikan materi perkuliahan perencanaan pembangunan. Nah, mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang ada dalam program studi administrasi publik. Nah, lanjut, Ibu akan memberikan materi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyajikan salah satu gambar yang berkaitan dengan mata kuliah perencanaan pembangunan. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, mohon untuk diperhatikan gambar berikut ini. Baiklah, inilah gambar yang Ibu sajikan di layar adik-adik sekalian. Apa yang adik-adik pikirkan ketika melihat gambar ini? Nah, pastinya adik-adik berpikir ada yang mungkin menyebutkan, loh, kenapa gedung ini tampak terlihat miring? Atau juga mungkin ada yang berpikir, mengapa posisi mobil yang dalam keadaan lurus atau tertata, namun gedungnya miring? Nah, di sini ada kemungkinan yang ada dalam pikiran adik-adik mahasiswa sekalian. Pasti ada yang berpikir posisi gedung miring. Kedua, mobil dalam posisi teratur. Di sini ya ada kaitannya dengan mata kuliah kita pada hari ini, yaitu perencanaan pembangunan. Ibu akan memberikan pengertian tentang pembangunan. Pembangunan adalah sesuatu yang terencana yang dilakukan secara sadar dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional atau disebut dengan national building. Nah, dalam perencanaan pembangunan tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya ketika melakukan sebuah perencanaan tentunya harus benar-benar logis, realistis dengan keadaan. Nah, ini salah satu gambar yang menunjukkan bahwasannya terjadinya kegagalan dalam perencanaan pembangunan, di mana sebuah perencanaan dikatakan gagal ketika tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Contohnya, ingin membuat sebuah gedung yang baik, gedung bertingkat yang kokoh, tetapi malah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Malah di sini terlihat gedung ini tidak dibangun sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini salah satu gedung yang ini salah satu kegagalan dalam perencanaan pembangunan. Entah itu pembangunannya yang kurang maksimal atau perencanaannya yang kurang maksimal. Dalam perencanaan akan terjadi yang namanya bias-bias. Kemudian kegagalan, ya.
tidak selamanya perencanaan itu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan ataupun tepat sasaran. Lanjut. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep pembangunan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kegagalan dalam perencanaan pembangunan. Baiklah, kita langsung masuk ke materi pertama. Materi yang akan kita pelajari yang pertama ialah mahasiswa akan memahami pengertian dan konsep perencanaan. Di sini ada definisi perencanaan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan definisi perencanaan. Definisi perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Nah, pilihan yang pertama adalah kita harus menentukan perencanaan seperti apa yang akan kita lakukan. Salah satunya dengan menemukan atau mengungkapkan dan meyakinkan bahwasanya perencanaan itu akan berhasil. Yang kedua adalah tindakan. Tindakan adalah suatu pilihan yang ada dalam perencanaan. Tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Selanjutnya, pilihan yang berhubungan dengan perencanaan adalah tepat sasaran atau dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan. Adapun pilihan-pilihan yang ditetapkan adalah yang pertama, pemilihan tujuan dan kriteria. Yang kedua, identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dan pemilihan alternatif yang memungkinkan. Yang terakhir, arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan harus jelas. Nah, dalam syarat perencanaan, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi pada saat Ibu menunjukkan sebuah gambar, dalam sebuah perencanaan, tentunya perencanaan itu harus bersifat faktual dan realistis, logis dan rasional, kemudian bersifat fleksibel, memiliki komitmen, komprehensif atau menyeluruh. Ya. Inilah syarat-syarat yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan. Dalam syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan tujuan yang akan dikehendaki, kemudian sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif. Lalu jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut harus jelas dan masalah-masalah yang dihadapi harus sudah diperhitungkan sebelumnya. Lanjut,
modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya juga harus jelas. Kemudian juga kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya pun benar-benar diputuskan secara jelas. Dalam syarat perencanaan juga sangat dibutuhkan orang-orang ataupun organisasi maupun badan pelaksanaannya harus berkontribusi dalam menentukan sebuah perencanaan. Lalu, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya juga sangat dibutuhkan dalam hal mengevaluasi hal-hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan tersebut. Baiklah, lanjut. Di sini Ibu akan menguraikan fungsi atau manfaat daripada perencanaan. Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai penuntun arah. Dalam perencanaan tentunya digunakan atau dimanfaatkan sebagai penuntun arah. Perencanaan ini adalah sebuah langkah-langkah atau pencapaian yang akan kita lakukan sebelum melakukan sesuatu. Kemudian dalam perencanaan tentunya juga kita sudah memikirkan hal-hal atau risiko apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sama seperti yang gambar Ibu yang Ibu tunjukkan tadi, itu menunjukkan sebuah kepastian yang jelas dalam perencanaan. Nah, dalam hal ini pasti sebagian kecil ada yang namanya kegagalan dalam perencanaan. Nah, ini yang kita akan minimalisir. Jadi, dalam perencanaan tersebut harus ada yang namanya minimalisasi ketidakpastian. Lanjut, kita juga harus meminimalisasi inefisiensi sumber daya. Nah, seperti gambar yang sebelumnya itu kurangnya minimalisasi efisiensi sumber daya karena kita tidak memastikan hal-hal apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, di sini kita harus minimalisasi efisiensi sumber daya. Nah, kemudian juga penetapan standar dan pengawasan kualitas. Sama seperti yang tadi, gambar yang tadi, gedung yang tampak miring, mungkin penetapan standarnya atau pengawasan kualitasnya yang kurang bagus. Mungkin struktur bajanya yang kurang tepat atau bahan-bahannya yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia ataupun standar internasional. Lanjut. Nah, di sini juga ada gambar yang Ibu masukkan di layar adik-adik sekalian. Di sini ada gambar apa ya kira-kira yang ada dalam pikiran adik-adik? Baiklah, silakan diperhatikan sejenak. Gambar seperti apa yang Ibu tampilkan di layar adik-adik sekalian. Nah, di sini merupakan bentuk penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Di gambar ini terdapat jalan yang buntu, yang mana rencananya mau dibuat ring road atau jalan tol, tetapi mengalami kebuntuan. Nah, ini salah satu penyusunan perencanaan yang tidak tepat, ya, karena tidak diperhitungkan sebelumnya hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Selanjutnya, mungkin di gambar ini juga metodologi
belum dikuasai ya, oleh orang-orang yang membuat perencanaan tersebut. Kemudian pengaruh politis terlalu besar. Nah, di sini mungkin karena ingin meraup keuntungan yang besar dengan proyek pembuatan ring road atau jalan tol, karena ada oknum-oknum ingin mengambil keuntungan yang besar, maka mereka hanya membuat jalan tol itu asal-asalan sehingga mengalami yang namanya kebuntuan atau proyek ini tidak berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Lanjut. Nah, ini juga salah satu gambar yang menunjukkan kegagalan dalam perencanaan. Mungkin perencanaannya sudah baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Nah, ini juga bisa terjadi. Ya. Inilah bias-bias yang terjadi dalam perencanaan. Jadi, kegagalan terjadi karena tidak berkaitannya perencanaan dengan pelaksanaan. Seringkali perencanaannya sudah bagus, tapi pelaksanaannya yang kurang bagus. Mungkin sudah direncanakan semaksimal mungkin, tapi orang-orang yang menjalankan perencanaan tersebut tidak menjalankan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten dalam melaksanakan perencanaan tersebut, atau masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Lanjut adik-adik mahasiswaku sekalian. Di sini ada gambar kemiskinan. Di sini ada terlihat rumah-rumah yang kumuh yang berada di sekitaran perkotaan yang ada di sekeliling gedung-gedung tinggi. Di sini ada gambar sungai yang penuh dengan sampah, yang penuh dengan limbah, yang mana di sekitaran sungai itu terdapat pemukiman warga. Nah, di dalam perencanaan pembangunan itu bukan hanya permasalahan gedungnya saja atau infrastrukturnya saja, tetapi masalah kesejahteraan, ketimpangan, kesenjangan sosial, itulah yang masuk dalam pembangunan. Jadi pembangunan bukan hanya berbicara soal fisik saja, tetapi juga non-fisik. Jadi perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar yang salah satunya berada di negara berkembang contohnya Indonesia. Misalnya orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin lebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan tersebut. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswaku sekalian bisa memahami dan menjelaskan materi kita pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.